Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Hamba yang Melipat Gandakan Talenta. Pembacaan Alkitab kali ini diambil dari Injil Matius pasal 25 ayat 16 sampai 18. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu dan beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Sebagai seorang Kristen yang normal yang menantikan kedatangan Tuhan, kita harus menaruh perhatian secara seimbang dalam aspek kehidupan dan dalam aspek pelayanan. Dalam hayat kita adalah gadis yang perlu berjaga-jaga dan bersiap sedia. Ini berkaitan dengan apa adanya kita. Dalam pelayanan kita adalah hamba atau budak yang perlu setia dan bijaksana. Ini berkaitan dengan apa yang kita kerjakan. Dalam Matius 25 ayat 16 sampai 17, Tuhan Yesus berkata, segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu dan beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian dan berlaba 2 talenta. Menjalankan uang menyatakan menggunakan karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Beroleh laba menyatakan bahwa karunia yang kita terima dari Tuhan telah dipakai semaksimal mungkin, tanpa kerugian atau pemborosan apapun. Menurut Injil Matius pasal 24, hamba perlu menyuplaikan makanan kepada orang-orang yang berada di dalam rumah Allah. Ini menunjukkan melayankan firman yang merawat, yang membawakan kelimpahan Kristus sebagai suplai hayat kepada orang-orang yang berada di dalam rumah Tuhan. Namun Injil Matius pasal 25 membicarakan tentang hamba yang menjalankan talenta, yang menyebabkan talenta itu bertambah banyak, bahkan berlipat ganda. Jadi hasil dari pelayanan kita sebagai hamba ada 2 aspek. Aspek yang pertama ialah orang lain terpelihara, terawat, dan diberi pemeliharaan yang limpah. Aspek yang kedua ialah harta Tuhan makin berlipat ganda. Misalnya, semakin kita banyak memberitakan Injil, semakin kaya Injil itu kita kenal dan kita nikmati. Sama halnya dengan kebenaran. Ketika kita melayankan kebenaran kepada orang lain, kebenaran itu pun makin bertambah kaya dan berlipat ganda. Ini pun nyata di dalam hal kaum beriman dan gereja. Baik kaum beriman maupun gereja akan berlipat ganda. Jadi, saudara-saudara, 5 talenta dilipat gandakan menjadi 10 talenta. Dan 2 talenta dilipat gandakan menjadi 4 talenta. Namun sebaliknya, hamba yang mendapat 1 talenta menyembunyikannya di dalam tanah. Matius 25 ayat 18 mengatakan, tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Penekanan utama dalam perumpamaan ini adalah pada hamba yang bertalenta 1, yang menerima karunia paling kecil. Mudah sekali orang yang berkarunia paling kecil gagal menggunakan karunia mereka secara tepat. Di sini tanah menandakan dunia, maka menggali lubang di dalam tanah melambangkan terlibat di dalam dunia. Hubungan apapun di dalam dunia, keterlibatan apapun dengan dunia, bahkan percakapan yang sedikit berbau dunia, akan mengubur, akan menyembunyikan karunia yang telah kita terima dari Tuhan. Menyembunyikan uang tuannya menyatakan kita membiarkan karunia Tuhan menjadi tidak berguna. Membuat karunia Tuhan menjadi sia-sia di bawah selubung alasan duniawi tertentu. Mencari alasan apapun untuk tidak menggunakan karunia Tuhan berarti menyembunyikan karunia itu. Inilah bahaya yang selalu ada pada orang-orang yang bertalenta 1, yaitu orang-orang yang menganggap karunia mereka paling kecil.
Saudara-saudara, menyembunyikan talenta di dalam tanah berarti kita melibatkan diri dengan sesuatu yang duniawi, dengan sesuatu yang bukan roh itu. Mengobrol adalah salah satu contoh keterlibatan itu. Ada orang berkata tidak ada waktu untuk menjenguk kaum beriman lainnya, tetapi mempunyai banyak waktu untuk mengobrol. Jika kita menengadah kepada belas kasihan dan anugerah Tuhan, kita akan berhenti mengobrol sehingga banyak waktu kita akan dihemat dan dapat digunakan untuk memperhatikan kaum beriman yang lain. Saudara-saudara, kita perlu belajar menggunakan talenta kita untuk melipat gandakan harta Tuhan. Tuhan telah memberi kita masing-masing bagian dari miliknya sebagai talenta. Maka kewajiban dan tugas kita tak lain adalah berusaha agar talenta ini menjadi berlipat ganda. Janganlah kita memaafkan diri sendiri. Dan janganlah kita berkata kita sibuk, tidak punya waktu memperhatikan orang lain. Sekalipun kita sangat sibuk, kita masih dapat memperhatikan satu orang jika kita mau menggunakan talenta kita. Dengan memakai waktu bahkan hanya 10 menit terhadap seseorang kaum beriman, kita dapat memberikan peneguhan iman kepadanya. Setelah seseorang dibangunkan dengan cara yang demikian, ia akan merasa hangat dan tahu bahwa ia diperhatikan. Jangan mengira kita sangat lemah. Boleh jadi orang lain bahkan lebih lemah dan mereka sangat memerlukan bantuan kita. Setiap kaum beriman bisa berfungsi untuk memperhatikan kaum beriman yang lain, melayankan suplai hayat kepada orang lain dengan jalan memperhatikan mereka. Tunjukkanlah kasih kita kepada mereka yang hatinya telah dingin. Kunjungilah mereka, undanglah mereka ke rumah kita. Ketika kita berkontak dengan mereka, bersekutu dengan mereka, dengan spontan kita menggunakan talenta kita. Dengan cara demikian, 1 talenta akan menjadi 2 talenta. 2 talenta akan menjadi 4 talenta. Dan 5 talenta akan menjadi 10 talenta. Talenta ini adalah harta Allah yang dipercayakan kepada kita. Akan menjadi banyak dan berlipat ganda. Hasil pelayanan kita seharusnya merupakan pelipat gandaan talenta kita. Bukanlah kehendak Tuhan agar kita semata-mata mempertahankan apa yang Dia berikan kepada kita. Saudara-saudara yang terkasih, jika kita hanya mempertahankan Injil, kebenaran dan gereja tanpa adanya pelipat gandaan, Tuhan akan berkata bahwa kita pemalas dan hamba yang jahat. Dalam pandangan Tuhan, menyembunyikan talenta dan tidak melipat gandakannya itu jahat. Ini merupakan suatu masalah yang serius. Semoga Tuhan membelas kasihani kita, agar pelayanan kita harus menghasilkan pemeliharaan dan pemuasan kepada orang lain, dan pelipat gandaan talenta bagi Tuhan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ampuni kami yang malas, yang sering mengubur talenta kami di dalam tanah, di dalam hal-hal yang duniawi. Tuhan, kami mau bersandar kasih karunia-Mu untuk rajin memperhatikan dan menyuplaikan hayat kepada kaum beriman yang lain, sehingga talenta-Mu dapat berlipat ganda. Harta kekayaan-Mu bisa makin bertambah banyak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu dalam kesempatan berikutnya. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai roh kita sekalian. Amin.